Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya mohon maaf, hari ini jadi agak terlambat karena ada kelas dulu tadi Mas Jamal ya. Kelas tadi baru selesai sekitar jam 8:10 gitu, dan kita baru mulai jam segini karena tadi ada sedikit kendala juga di headset begitu ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran bahasa Arab. Ini kita sudah memasuki akhir-akhir ya dari kitab ini, dari buku ini, buku Durusul Lughah. Semoga Allah berikan nikmat istiqomah kepada kita, minimal khatam jilid 1, insya Allah. Nah, sekarang sambil menunggu nih, coba disebutkan jamaknya. Sebutkan jamaknya ya. Mas Jamal, mufradnya atau kata tunggalnya teman-teman, jamaknya. Jamak itu berarti banyak gitu ya. Ya, yang pertama, tajirun, Tujarun, akhun, ikhwanun, ukhtun, akhawatun, talibun. tullabun, tolabah, Bisa tabibun. atibba'u, Kalau hafidun, hafadah, hafadah. Bagus. Hafid apa hafid? cucu, Hafidun cucu, betul. Terus mudarrisun. madarisu, Oh, bukan dong. mudarrisuna, Mudarrisun. Nah, kalau madaris jamak dari Madrasatun. madrasah, madrasatun. Ya ini ya jangan keliru nih. Ya. Kemudian apalagi nih yang sudah kita pelajari? Kalau ustadzun, asatiz, asatidz. Ustadzun itu jamaknya asatidz ya. Sinnya panjang, kemudian taknya juga panjang, asatidz gitu. Kemudian juga bisa pakai jamak yang ditambah waw nun, ustadzun. Gitu ya. Kemudian juga bisa ada satu lagi, asatidzah gitu ya. Nah, kita masuk ke bab 16. Kemarin bab 15 sudah selesai. Sebenarnya di bagian akhir belum ya. Ini ada domir al-munfasilah. Maksudnya apa? Ad-domair, mohon maaf ya. Ad-domairu al-munfasilatu. Ad-domair itu artinya kata ganti. Sudah pernah dibahas oleh Mas Jamal. Kata ganti itu terbagi menjadi 3. Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Kata ganti orang pertama contoh saya, aku, kami, dan seterusnya. Kalau kata ganti orang kedua, berarti yang diajak berbicara. Contohnya, kamu, Anda, kalian. Itu contohnya. Kemudian kalau dalam yang bahasa Arab kan banyak ya sebenarnya beda-beda. Karena kamu laki-laki sama kamu perempuan beda. Kemudian kata ganti orang ketiga yang tidak ada di percakapan. Tidak ada antara aku dan kamu. Berarti dia gitu ya maksudnya. Dia yang ghaib ya, tidak ada dalam proses ngobrol, proses pembicaraan, proses komunikasi bisa dibilang. Dia, beliau, mereka. Nah, perhatikan domir itu, kata ganti itu ada yang tersambung, ada yang terpisah. Ada yang tersambung, ada yang terpisah. Kalau yang terpisah itu namanya munfasil. Kalau di tajwid kita sering dengar ya, majaiz munfasil. Nah, sering dengar kan? Majaiz munfasil yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kata. Maksudnya dua kata itu apa? Ya munfasil, terpisah. Nah, termasuk juga ini kata ganti atau bomir munfasil. Munfasil itu terpisah. Perhatikan nih sebelah kanan huwa, hiya, anta, anti, ana. Terakhir anak juga. Itu yang sebelah kanan ya.
itu munfasil, terpisah. Loh kok terpisah Mas Jamal? Karena tidak bersambung sama kata setelahnya atau kata sebelumnya tuh ya. Huwa tolibun. Nggak nyambung sama si tolibun yang nggak nyambung. Ya, ditulis terpisah. Ini namanya dhamir munfasil. Kata ganti yang terpisah. Gitu. Kalau yang nyambung gimana Mas Jamal? Contoh misalkan rumahku, baiti. Nah, itu iya. Ya mati bersambung sama kata baitun. Makanya nama domirnya adalah domir muttasil. Bersambung. Kata ganti yang bersambung. Nempel sama kata sebelumnya. Itu jelas ya insya Allah ya. Nah sebelah kanan, baris kanan itu tulisannya lil mufrad. Maksudnya apa? Untuk mufrad. Untuk kata tunggal. Satu. Ya, satu laki-laki. Satu perempuan. Ya, kalau di sini huwa dia laki-laki, iya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Anak sama ya saya. Kalau saya kan satu ya. Kemudian hum mereka kalau sebelah kiri itu lil jamai untuk yang jamak. Maksudnya jamak itu apa? Jamak itu ya banyak orangnya gitu. Orangnya banyak gitu. Nggak cuma satu, minimal 3. Maksimalnya berapa? Maksimalnya nggak ada batasnya. Ya, minimal 3. Nah, kemudian kalau hum itu mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan. Antum kalian laki-laki. Antunna kalian perempuan. Nahnu kita atau kami. Kalau kita atau kami itu sama ya. Untuk laki-laki sama perempuan sama saja. Jadi nggak ada perubahan dari nahnu. Misalkan, oh kitanya perempuan jadi nahni. Nggak ada. Sama, nahnu. Jelas ya insya Allah ya. Kita coba praktekkan masing-masing sekali, teman-teman ikuti. Huwa talibun. Huwa qalibun. Hiya talibatun. Hiya Qalibatun. Anta talibun. Anta qalibun. Anti talibatun. Qalibatun. Ana talibun. Ana qalibun. Ana talibatun. Ana qalibatun. Oke, bagus. Mantap, Mumtaz. Nah, perhatikan ini kenapa kalau di sebelah huwa talibun. Tapi sebelah hiya jadi hiya talibatun. Kenapa yang satu talibun, yang satu talibatun? Yang satu muzakkar, yang satu muannas. Mantap, Mumtaz ya. Yang satu muzakkar, yang satu lagi muannas. Jadi kalau huwa talibun itu muzakkar laki-laki. Huwa dia laki-laki, talibun seorang siswa. Dia seorang siswa. Itu muzakkar. Harus ada mubtada sama khobar. Jadi mubtada dan khobar itu mesti sepakat. Ya, harus sepaket. Harus sama muzakkar, muannas. Gitu. Makanya kalau di atas huwa talibun, di bawah hiya talibatun. Gitu ya. Kita lanjut ke baris kiri. Boleh dipimpin Kang Ahmad dulu. Kang Ahmad. 1, 2, 3. Bismillah. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. talibatun. Oke, Masya Allah. Mantap, Mumtaz. Alhamdulillah. Oke, nah ini berarti bisa kita bedakan ya. Kalau misalkan hum itu mereka laki-laki. Pakainya tullabun. Nah, berarti tullabun itu jamak dari tolibun. Akan tetapi kalau misalkan hunna artinya kan mereka perempuan. Ya, mereka perempuan. Jadi sebelahnya atau khobarnya itu juga harus perempuan atau muannas. Jadi tolibatun gitu. Jadi jamaknya pun beda. Tolibun jamaknya tullabun.
Qolibatun, jamaknya qolibat, ya. Kalau nanti di apa namanya, di khutbah Jumat gitu ya, yang laki-laki nih, muslimin wal muslimat gitu ya. Di kajian juga mungkin ada mungkin ya. Muslimin wal muslimat. Nah, berarti kalau muslimin itu banyak laki-lakinya. Orang Islamnya banyak laki-laki. Kalau muslimat itu berarti orang Islam yang perempuannya banyak. Muslimat gitu ya. Ditambahin alif, ditambahin tak maftuhah, tak yang terbuka. Tak maftuhah itu tak yang terbuka. Nih sebelah sini ya. Tak yang terbuka ditambah alif ditambah tak terbuka, tak maftuhah. Tholibat gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan dokter, dokter perempuan bahasa Arabnya, Tobibah. nah tobibah, tapi jamaknya Tobibatun. Kalau ustazah jamaknya, Ustazatun. Kalau muhandisah, Muhandisatun. oke, alhamdulillah. Ini yang lain pada kemana nih? Alhamdulillah, mantap mumtaz Kang Zani. Ya, kita masuk ke bahasan selanjutnya nih. Ad-darsu as-sadisa asyara. Ad-darsu as-sadisa asyara. Pelajaran ke-16. As-sadisa asyara. 16. Ke-16. Oke, ini percakapan antara al-mudarrisu wal sama Muhammad. Al-mudarris guru, Muhammad ini siswanya berarti ya. Si siswanya. Nama siswa. Baik, kita praktekkan masing-masing sekali, teman-teman ikuti. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Hiya li ya Ustaz. Hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidah ahiya laka? Wa hadhil kutubul jadidah ahiya laka? La hiya li Hamidin. La hiya hamid. Aina dafatirukum ya ikhwan? Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadzal maktab. Hiya huna maktab. Oke. Coba ulangi yang terakhir ini belum kompak nih. Hiya huna ala hadzal maktab. Hiya huna ala hadzal maktab. Oke. Ini percakapan singkat sekali. Ya, percakapan di sekolah nih. Kita coba terjemahkan dulu. Liman. Li. Punya siapa? Punya. Kalau liman berarti punya siapa? Gitu. Punya siapa? Hadhil aqlam. Pulpen ini. Pulpen ini. Berarti kalau al-aqlam itu jamak dari al-qalam. Al-qalam, pulpen. Nah, jamaknya al-aqlam. Punya siapa atau milik siapa pulpen ini? Wahai Muhammad, gitu ya. Ini dibacanya dan din apa dun? Ya Muhammadan, din apa dun? Du aja, nggak pakai tanwin. Enggak. Kenapa? Karena sebelum dipanggil. Karena ada ya sebelumnya ya. Karena ya jadi yang dipanggil betul. Karena ada ya Muhammadu. Kaidahnya seperti itu. Ya udah pernah kita bahas nih. Kemudian hiya. Nah, hiya di sini maksudnya apa nih? Atau siapa? Aklam. Aklam. Nah, garis bawahi. Mungkin nanti ini jadi soal ujian mungkin jadi bocoran. Jadi aklam itu kan jamak. Ya, jamak dari al-qalam. Pulpen itu tidak berakal. Nah, kalau jamak dari benda gitu ya, jamak dari sesuatu yang tidak berakal itu dianggap muannats. Contoh al-aqlam. Al-aqlam pulpen tidak berakal. Berarti dikategorikan muannats jamaknya.
jamaknya. Jadi al-aqlam muannas. Gitu. Tapi kalau misalkan mufradnya itu muzakkar. Contoh misalkan hadza qalamun, ini pulpen. Ini pulpen. Pakai muzakkar ya, hadza. Tapi kalau misalkan aqlam itu bukan pakai hadza, bukan hadza aqlamun, bukan, salah. Harusnya hadhihi aqlamun, ini pulpen-pulpen. Loh kok pakai hadhihi, kan bukan muannas. Memang bukan muannas, tapi dia adalah jamak dari benda yang dari sesuatu yang tidak berakal. Jelas ya sampai sini ya? Jelas? Insyaallah Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, makanya hiya. Kata Muhammad setelah ditanya oleh gurunya, Muhammad menjawab, hiya, pulpen tersebut li. Maksudnya li, Punya saya. punya saya atau milik saya. Ini berarti kata gantinya munfasil atau muttasil. Muttasil. Muttasil, bersambung ya. Muttasil, bersambung. Tuh, ya Ustaz, pulpen-pulpen tersebut adalah milik saya, wahai gurunda gitu ya, wahai guruku gitu. Wahai guru, wahai Ustaz. Hiya jamilatun jiddan, artinya Pulpen itu Pulpen-pulpen tersebut bagus sekali. pulpen-pulpen itu bagus sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Dan buku-buku ini dan buku-buku baru ini ini. apakah dia punyamu? Apakah milik kamu gitu ya? Apakah milik kamu? La hiya li Hamidin. Bukan. Bukan. Buku-buku tersebut milik Hamid. Hamid. Nah, milik Hamid. Kemudian aina dafatirukum ya ikhwan? Di mana para buku tulis? Para buku tulis. Waktu buku tulis mah tidak pakai para tuh. Di mana buku tulis kalian, wahai ikhwan? Di mana buku tulis kalian, wahai ikhwan? Ya betul. Ya, dafatir itu buku tulis, jamak dari apa? Daftar. Daftar. Daftarun. Jamaknya dafatir. Itu ya. Jadi nggak perlu diterjemahin di mana buku catatan kalian, nggak. Kita bilangnya gimana buku catatan kalian. Buku catatan kalian, wahai ikhwan, gitu juga cukup ya. Gitu. Kemudian hiya huna ala hadzal maktab. Buku-buku itu di sini di atas meja. Di atas meja. Alhamdulillah. Mudah insyaallah ya. Ada pertanyaan nih? Insyaallah. Maaf, insyaallah. Oke. Boleh dipimpin oleh Teh Hasna sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Liman Hadhil aqlamu ya ya Muhammad. Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Ya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalak. Iya, Ya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahyalak. La hiya li Hamidin. La iya Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwan? Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadhil maktabi. Ya huna ala hadzal maktab. Alhamdulillah. Mudah insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Kita masuk ke tamarin, latihan. Ta'ammal al-amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-mufrad, kalimatnya begini. Al-jama' begini. Ya, perhatikan bedanya apa ya? Bedanya apa nih? Kalau yang hadza itu kata tunjuk yang maknanya adalah ini. Kemudian yang ditunjuknya itu hanya satu. Hadza talibun jadidun, ini seorang siswa baru.
seorang, cuma satu. Makanya pakai hadza. Tapi pas di bawahnya itu pakai haulai. Haulai itu kata tunjuk untuk jarak dekat, jumlahnya tapi banyak. Ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bilang sama aja ya. Ini siswa, ini para siswa sama, ini ya sama. Tapi di bahasa Arab enggak. Ketika yang ditunjuknya misalkan hanya satu orang, ini siswa, ini seorang siswa. Pakainya hadza. Hadza talibun. Tapi kalau banyak nih nggak pakai hadza tapi haulai. Haulai tullabun. Gitu. Jadi bukan hadza tullabun, enggak, keliru. Jadi hadza itu jamaknya adalah haulai gitu. Talibun jamaknya apa? Tullabun. Jadidun jamaknya apa? Jududun. Makanya di sebelah tuh ada tulisan al-mufrad .2. Mufrad itu apa? Kata tunggal. Kata tunggal. Satu batu berarti mufrad. Satu jemuran berarti mufrad. Satu HP berarti jemuran. Tapi kalau jamak misalkan 3 baju, itu masuk ke jamak tuh. 4 baju masuk ke jamak. 100.000 casan. Nah, itu juga masuk ke jamak. Kenapa banyak? Kalau jamak minimalnya 3. Minimalnya 3, maksimalnya tidak terbatas. Kemudian sebelah kiri huwa min apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Biljika. Biljika tuh di mana? Belgia. Alhamdulillah. Biljika, Belgia ya. Alhamdulillah. Nambah nih. Nambah nama negara nih huwa min Biljika. Dia dari Belgia ya katanya. Belgia. Nah, kalau huwa berarti hanya satu orang. Kalau hum banyak. Begitu juga yang di bawahnya. Tuh, hadza kitabun jadidun. Ini buku baru atau buku yang baru bisa. Tapi di bagian bawah ketika kitabunnya diubah menjadi jamak, ya kitabun jamaknya kutubun. Kitabun jamaknya kutubun. Nah, kata tunjuknya itu bukan pakai haulai. Haulai itu untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal pakainya hadhihi. Ya. Jadi kata benda yang jamak yang tidak berakal itu dikategorikan menjadi muannats, makanya hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Kemudian jadidatun. Jadidatun sebagai apa? Sifat. Sebagai sifat, betul. Kenapa kok pakai tamar butoh? Karena jamak. Karena untuk Kemudian jamak. dalam bentuk jamak. Karena sifat mengikuti yang Tadi. disifati. Nah, yang disifatinya ini jamak tidak berakal. Jadi dianggap muannats, berarti sifatnya adalah muannats. Gitu. Kemudian hiya sebelahnya. Loh kok hiya? Karena ya ini kata ganti dari kutubun yang dianggap muannats. Seperti itu. Jelas ya insyaallah ya. Ini sudah mulai harokatnya berhilang-hilang. Kita coba ke Teh Fitri. Boleh silakan dipimpin 1, 2, 3. Hadza talibun jadidun. Hadza talibun jadidun. Huwa min Biljika. Huwa min Biljika. Haulai tullabun jududun. Haulai tullabun jududun. Hum min Biljika. Hum min Biljika. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Huwa min Biljika. Huwa min Biljika. Hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Biljika. Hiya min Biljika. Oke, alhamdulillah. Jadi jangan jadi mina, enggak. Kata dasarnya itu atau pada dasarnya min itu
itu. Ya bukan mina. Kenapa jadi mina? Karena setelahnya ada alif lam, ya. Ini kan ada nun mati bertemu dengan alif lam tuh. Mati dan mati bertemunya dua sukun, susah nyebutinnya. Minal susah. Dan dijadikan fathah supaya mudah minal. Cuma kalau misalkan biljika, itu berarti tidak usah jadi fathah, jadi mina nggak usah. Ya min aja tetap min biljika seperti itu. Sekarang kalau misalkan nama negara nih Amerika, bahasa Arabnya apa? Amerika. Kalau Cina Alsin. Jepang Al-Yaban. Al-Yaban. Kuwait Al-Kuwait. Kuwait. Jerman Almania. Prancis Faransa. Inggris. Inglaterra. Oke, alhamdulillah. Masih ingat ya? Alhamdulillah, bagus. Nah, kita lanjut. Ini latihan terakhir kita malam ini insyaallah. Ya, latihan kedua. At-tamrin ats-tsani. Hawil al-mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada di bawah ini, di setiap kalimat di bawah ini ke jamak. Nah, perhatikan contohnya dulu. Perhatikan contohnya. Mas Jamal sekali ya, teman-teman ikuti. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Oke. Ini yang sebelah kanan itu hadza baitun, ini rumah. Rumahnya satu. Berarti kalau diterjemahkan secara lengkap, ini sebuah rumah. Ini sebuah rumah. Kok ada sebuah? Karena baitun itu mufrad. Satu, rumahnya satu. Nah, kalau sebelah kiri, hadhihi buyutun. Buyutun itu jamak. Jamak itu minimalnya 3. Ya, maksimalnya tidak terbatas. Berarti rumah-rumah. Makanya pakai hadhihi. Hadhihi buyutun. Loh kok pakai hadhihi? Karena buyutun itu tidak berakal. Ini sudah berulang kali diulang-ulang. Semoga hafal dan mutqin gitu. Mutqin itu menguasai. Insyaallah ya. Taib. Amin. Nah, ini kita coba 3-3 ya. Satu orang 3 nih. Yang belum adalah Khansa, silakan. Hadza najmun. Hadhihi nujumun. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Ya, alhamdulillah. Bagus, mantap, Mumtaz. Boleh ke Nai. Belum ya, Nai? Ana dulu aja gak apa-apa. Boleh. Hada babun. Hadihi abwabun. Hada nahrun. Hadihi anharun. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Oke, alhamdulillah. Jabal apa jabal? Gunung. Kalau nahrun? Nahrun siang. Bukan. Nahrun. Sore. Apa tadi? Apa tadi teh? Sungai. Sungai ya, betul. Nahrun sungai. Nanti ada bahasa Arabnya Nahrun Nil, berarti sungai Nil gitu ya. Alhamdulillah. Boleh selanjutnya nih yang belum Teh Uci, silakan. Hadza kalbun, hazihi kilabun, hadza bahrun, hazihi baharun. Bukan baharun. Biharun. Biharun. Hazihi biharun. Hadza kitabun, hazihi kutubun. Oke, bagus, mantap. Kalau baharun apa baharun? Laut. Laut. Kalau pantainya pantai? Syati'il bahri. Syati'ul bahri.
Ya syati'ul bahri. Pinggir maksudnya pinggir itu. Pinggir laut berarti maksudnya pantai. Oke. Alhamdulillah. Teh Hasna silakan. Hadza himarun. Hadhihi humurun. Hadza sarirun. Hadhihi sururun. Hadza daftarun. Hadhihi dafatirun. Alhamdulillah bagus. Nah, tapi nanti perhatikan ya, untuk yang dafatiru itu tidak boleh pakai tanwin ya. Jadi nggak boleh dafatirun, nah tapi dafatiru. Kenapa nggak boleh? Nah, ini kaidahnya nanti. Insya Allah kita akan bahas. Insya Allah. Itu ya, Teh Hasna ya. Dafatiru. Nggak boleh pakai tanwin. Terakhir, boleh Kang Zeni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza maktabun. Hadhihi makatibu. Hadza fundukun. Hadhihi fanadiqu. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Oke. Oke, alhamdulillah. Bagus. Nah, ini ada yang baru nih. Kalau fundukun, funduk Hotel. hotel. Funduk hotel. Jamaknya fanadiqu. Nah, nggak boleh pakai tanwin. Fanadiqu. Nah, kenapa nggak boleh pakai tanwin? Insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalkan penasaran, boleh diskusi sama Kang Zeni ya. Tapi ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, masih ada ternyata nih. Kita beresin dulu sedikit lagi nih. Oke. Boleh? Dua lagi Kang Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyarat. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Alhamdulillah. Ya, 18, 19 itu masih titik-titik. Ini berarti mesti dibahas ya. Mesti dibahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, yang jelas kalau misalkan yang kita pelajari baru kata tunjuk yang dekat. Hadza, hadhihi. Nah, kalau zalika sama tilka nanti gimana? Nanti insya Allah kita bahas ya. Latihan 3 dan 4 sebagai latihan. Halaman 94. Ada pertanyaan? Insya Allah Mafis. Yang lain juga aman ya? Insya Allah. Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Nih, semoga teman-teman senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Amin, cukupkan Allahumma amin. pertemuan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Doa kifatul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. In the end ya. Tafadhal Ustaz. Tafadhal, Tafadhal Ustaz.